untuk Indo Pride kita. Woo! Tiba-tiba Leo Rufi. Tiba-tiba. Rambutnya ya lucu. Potongannya rapi. Salah fokus aku. Maaf. Mau sudah. Dan ini dia Brand Esport yang akan menjadi first pick dan Alter Ego yang akan mengamankan second picknya sudah ada Jauhead dan juga Yusin yang dibuang. Yes. Launching di band tapi Alter Ego. Kamu sekarang Yes. Natalie. iya, aku tuh salah fokus loh. Yas, hashtag. Apa lagi? Bude. Natalie dibuang juga. Natalie. Brody. Benedette. Masih banyak banget sih hero-hero yang kayak udah biasa untuk di band. Jauhead Yes. juga Jauheadnya udah di band dan Brody. Brody, bro. Tadi dilepas. Sekarang Brody-nya di band untuk match yang berbeda teman-teman semuanya. Wes, oh udah mulai serius, wes. Fokus. Dan Matilda masih terbuka dan akan dibuang. Oh ternyata. Silvana karena Brand Esport mungkin nggak mau first pick Silvana ya di game kali ini. Iya, karena mereka tadi prioritas kan. Iya, atau mungkin mereka mau menggocek atau mendistract dengan ada yang mengeband ke arah Silvana sehingga membuat Alter Ego, oh ternyata mereka tidak Buang ngepick. Esmeralda. Iya, ternyata malah ngebuang Matilda. Silvana yang jadi top priority tadinya. Menurutku Matilda sih yang harus dibuang. Iya, Matilda sih Iya. daripada Benedetta. Tapi bahaya Matilda. juga. Kalau mereka nggak ngebuang Matilda pasti first pick. Tadi brand kan first Iya, picknya first picknya Matilda Matilda. meskipun ada Silvana. Betul. Jadi lebih tinggi lagi prioritasnya. Iya kalau Matildanya nggak di band sih Brand Esport happy aja menerima Matilda sebagai first pick tapi masih banyak sih Brand Esport juga. Oh, Esmeralda. mereka mau kontes ternyata. Oke, let's go. Matilda. Untuk Here we Brand go. Esport kah? Oh, mulai ragu Atau sepertinya. Benedetta, ayo. Ayo yang mana, ayo. Mending mana? Oh, Matilda sih. Iya kan? Iya. Oke. Matilda untuk brand esports. Benedetta dan Isun. Oh, Isun sih dibuang guys. Bennett sama Yusuf. Yuzong. Yep. Atau lapu-lapu. Lapu ya, brand lapu juga. Dan kita tahu burst damage dari lapu. Luar biasa ya. Apalagi di combo dengan Loyi tadi. Iya, jangan lupakan tadi Loyi dari Alter Ego. Mantap Solu. Yes, bisa gini. Tol nggak main ya di sini ya. Oh iya maaf. Iya juga. Soalnya ada di Nanti ya. saat lagi. Nanti ya. Kemarin ya. Mantap pai berarti. Mantap pai. Dan apakah akan sesuai dengan prediksi kita Benedetta dan juga lapu-lapu atau justru Benedetta bersama dengan Yuzong. Yuzong? Oh Wait. Nah, lihat. Oke. Yuzongnya ada, tapi tidak ada Benedetta. Bakal di-secure pasti sama brand. Wah, keras nih brand. Ya mereka punya hero-hero yang lagi hot banget sih. Matilda, ditambah kalau mereka ngedapetin Benedette, hero-hero sangat licin. Dua hero sudah diamankan. Priority pick dari brand e-sport. Satu lagi. Wow. Lakukan. Lapu bisa. Chow. Pilihan yang lebih tepat mungkin ya daripada mereka ngeras ngambil Your team is back. Loy untuk Ujil. Loyi untuk Udil. Tapi kali ini Lapu belum kelihatan bisa dibuang sama brand karena tadi kita lihat bagaimana kinerja dari Lapu plus Loyi ketika diversion dibuka dikirimin satu orang saja di sana ada Lapu-Lapu bisa memporak-porandakan bagian dari backliner dan kali ini masih ada kesempatan pastinya untuk dibuang oleh salah satu tim ini dan Chow ada di sana untuk mengunci pergerakan Link juga. Way of the Dragon pastinya bisa dengan single target lock satu hero. Ya. Pilihan yang tepat sih kalau Chow adalah jawaban dari Link nangkap hero-hero Sama yang ini. licin Tahu dan nggak kalau tempat sebelahnya dibuka terus Your team is iPhone on back. Eye juga dibuka, dikena stun olehnya. Karena efek stunnya bakal balik lagi tuh, skill 2-nya ya. Jadi- Jadi cukup berbahaya dan timing-timingnya di sini akan harus pas juga untuk penggunaan hero Link. Iya, apalagi untuk purple buff-nya harus diperhatikan benar-benar Alter Ego. Mereka harus sekuat tenaga memberikan banyak perhatiannya kepada purple buff. Apalagi untuk Link, karena energi untuk Link itu sangat-sangat dibutuhkan. Benar, ini kalau sampai di kontes juga pasti bahaya banget purple buff-nya. Cuma kita belum melihat siapa yang bisa nanti masuk dengan cukup cepat ke purple buff yang pertama. Gangguan mungkin bisa saja terjadi di yang kedua dan yang ketiga, tapi pastinya crucial ketika brand esports bisa dapetin purple buff yang pertama milik dari Alter Ego Esports, Link-nya akan sedikit terhambat dan hanya bisa juga sudah dibuang. Alter Ego ingin mematikan jungler-jungler milik dari brand sendiri. Yes, ini ketika udah di ban lagi
Brand Esports bakal memakai hero apa untuk sebagai damage dealer lagi. Makin dipersempit lagi untuk Brand Esports. Dan di sini juga Alter Ego Esports sebenarnya mereka belum menunjukkan hero yang bisa nangkap kecuali Loyi, tapi itu pun bukan yang target. Benar, itu masih kalau kena juga ya. Kalau kena, berbeda halnya dengan Brand Esports yang udah punya Chow. Siapapun bisa ditangkap, asal ya jalannya kebuka. Ya, single target, ada timing yang pas sebenarnya untuk melakukan inisiasi ya dengan The Way of Dragon-nya. Tapi kali ini udah ngebuang ke arah Hayabusa dan juga Lancelot, berarti Alter Ego mereka harus mengamankan satu One untuk sisi sideline satu lagi ya. Iya. Dan juga tank. side tank. Atau bisa jadi mungkin kalau mereka mau fokus juga ke full damage tanpa tank sama sekali. Tapi apakah worth it? Oke. Nantikan detik-detik terakhir dari Alter Ego Esports. Dan itu dia Akai tadi ternyata diamankan oleh Alter Ego. Berarti mereka sudah bisa pure tank untuk cover link dengan Hurricane Dance-nya. Wih, cepet banget tuh picknya Brand. Kayak butuh satu ini sih. Wen mungkin ya. Ya, Wan yang buat set lagi kan? Yes. Biar bisa menang juga siapa tahu. Untuk tuh. ke arah late game juga sih sebenarnya. Iya. Wen atau mungkin Fighter. enggak sih, Lapu-lapu. kayaknya mendingan MM gak sih? Lapu-lapu. Kecuali mereka pede untuk main di area early phase ya. Kalau Brand mungkin kebiasaan mereka adalah mereka bahkan bisa nggak pakai tank sama sekali pure. Mereka bisa mainin Chow sebagai tank juga masih cukup oke. Jadi lapu-lapu diambil oleh Brand Esports. Tadi kok kira dari Alter Ego mereka dapetin lapu, ternyata enggak. Didapatkan oleh Brand-nya. Dia lebih milih untuk dapetin Akai pertama kali. Ya, Chow di sini akan berperan sangat penting, dia sebagai inisiator utama bagi Brand Esports yang bisa nge-lock link-nya. Mungkin juga nangkep dari Loyi-nya biar nggak bisa semena-mena untuk memberikan damage. Tapi untuk awal-awalnya Brand Esports Iya, mereka nggak punya banyak choice juga sih sebenarnya. Sideline-nya mereka harus isi satu marksman yang bisa bawa ke arah late game-nya dan Wen pilihan yang memungkinkan untuk sekarang. Benar. Dan itu bakal bergantung. Oke, dan melihat dari kedua draft ini, siapa pilihan dari para caster-caster wanita kita? Sally Boy the Miracle Boy pakai link, aku percaya itu. Aku juga Motion? Alter Ego. Alter Go, go, go. Ego. Dan juga dari saya sendiri, tetap sama Indo Pride, Alter Ego. Dan ini dia prediksi dari kami bertiga. Wih, Alter Ego. Pas banget. Go, 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 Pokoknya go, sama go. kita bertiga. Oh iya, kita tiga ini. Alter Kita- Ego. Hari ini ya, Clara Boxer penuh dengan cocok logi. Coba kau Cukup, ulang. terima kasih ya. Om Bapak, yuk 1, 2, 3. Jangan dong. 1, 2, 3. Gempeng ya. Ini kita udah logonya Alter Ego, udah nggak Betul, perlu ditanya betul. lagi prediksinya. Pasti ya. Semoga prediksi kita semua benar untuk mengalahkan prediksi tadi. Betul sekali. Ya, yakin 100% harusnya untuk Alter Ego 2-0. Go, go, go! Indo Let's Pride jangan go. lupa dibanjiri kolom komentar, tunjukin kalau kalian lagi Alter ngedukung Champs. Alter Ego, Indo Pride, dan Alter Alter Champs. Champs. Benar sekali. Dan jangan lupa like-nya juga. Like-nya biar ya tadi makin kita sudah semangat. tembus di 100.000. 100.000. Naikin lagi kan. Naikin Naikin lagi, lagi. yes. Kasih tahu komunitas Mobile Legends Indonesia itu luar biasa. Ya, Seperti bahkan halnya sampai yang pertama ini. iya, sampai brandnya mendukung Alter Ego. Terima kasih, Brand. Terima kasih, baik sekali. Iya, Piu. tapi ini benar-benar sih dari Brand Esports mereka juga punya, bahkan keduanya menurutku Aha. sama-sama punya menanggung beban yang berat ketika mereka ingin membuktikan kekuatan mereka di rematch kali ini, karena Grand Final kemarin kan deket banget gitu loh, sebulan, baru sebulan, Iya. baru sebulan, dan sekarang mereka udah bertemu lagi Leo Murphy dengan Lucy, sama-sama mengharap satu sama lain, mau sampai kapan Pai mulai geser juga ingin membantu Leo Murphy. Lucy-nya nggak bisa ngapa-ngapain, dijaga nggak bisa-bisaan, ya raya top lane, Pai dengan Wan. Iya, ini agak berat sebenarnya buat Fancy-nya tadi kalau dia mau coba buat masuk. Tapi balik lagi ketika Benedetta berada di samping atau di bagian dari side, Wan adalah salah satu hero yang bisa mengimbangi pergerakan dia. Karena dia bisa lompat mundur ke belakang, jaga-jaga jarak. Yep, betul sekali. Dan dari area bawah, Yamnya kali ini masih mencoba untuk Iya. dengan Ribo. Dan dia lebih levelnya daripada Ribo. Jadi Yap. bisa dilihat kalau farmingannya dia lebih baik, dia bisa mendapatkan wasit-wasitnya. Betul, dan sudah ada Leo Murphy yang memberikan poking damage aja ke arah seorang Benedetta, tapi upayanya untuk mengambil shield juga membantu ke arah Lusty di sini. Dan hanya ini aja ya.
colek-colek kangen. Colek kangen kan Kasih. terakhir ketemu MPLI ya. I miss you. I miss you, hi, Miss you you too. Dan ini Ribo, oke sudah ada rotasi dari seorang KCG juga ngambil buffnya terlebih dahulu. Tapi mulai Seliboy mencolek-colek manja ke arah seorang Kartizi. Rotasi dari Lee nggak perlu dipertanyakan sih, dia bisa juga berada di bawah, di atas, dan di area tengah tiba-tiba ada Blaze Duet yang sudah dikeluarkan meng-clearing semua minion di area mid lane. Alter Ego mereka merespon dengan sangat cepat juga Brand Esports. Mereka pokoknya mikirnya, oke kita bergerak cepat, kita clearing minion, lalu rotasi lagi. Membalaskan apa yang dilakukan oleh Alter Ego tadi. Rotasi sangat cepat, dibalas juga sama Brand Esports. Iya, mereka bisa menyeimbangkan lah ya gameplay yang dibangun sama teman-teman Alter Ego kali ini. Dan mulai bergerak ke arah objektifnya, bakal super kontes yang udah mulai masuk kali ini. Dan tertolongnya berhasil diamankan oleh seorang Seliboy dengan adanya retribution. Dan bakal lihat Kartizi bakal di-take down begitu saja. Yang bakal mundur terlebih dahulu. Tapi seorang Flattizi benar-benar berfokus untuk ngedapetin Yam. Dengan sisi lain, Leo Murphy-nya juga bakal dikejar 3 member dari Brand Esports kali ini. Masih bisa bertahan atau tidak? Tidak bisa, pandanya tumbang Bude. 3-1 bukan angka yang baik untuk Alter Ego. Mencoba untuk melakukan kontes di area turtle, ternyata posisi mereka tidak menguntungkan. Oke, tapi sebentar daripada itu, ketika kita semuanya terfokus untuk mendapatkan atau melihat turtle yang didapatkan dari Yes. Alter Ego tadi, one-one-nya lepas di atas. Karena dia ditinggal dari Benedetta, Flaps sih, dia turun ke bawah untuk bantu buat dapetin turtle tersebut. Sedangkan one-one free tadi di bagian atas mendapatkan sekitar 2 wave minion. Yes, jadi mungkin dari farmingannya bakal lebih kuat dari seorang Pai ya. Ya, Brand Esports mereka tahu mereka nggak boleh kalah ketika ingin mendapatkan sesuatu, nggak mau gambling, fokus untuk mengamankan objektif dan bahkan mereka mendapatkan 3 poin kill tambahan. Tapi Pai dengan crossbow tanknya memberikan damage cukup untuk Pepsi, tapi itu cicil-cicil semata dan di area bawah Yam berusaha untuk kabur dari pengejaran Ribo. Dan kali ini Yamnya agak sedikit terpress dan harus tumbang untuk yang kedua kalinya ya. Sorry, yang pertama karena yang tadi tidak sempat ke pick up, masih bisa survive di area. Udil kali ini masih mencoba untuk menahan, tapi masih ada Hurricane Dash dari seorang Leo Murphy. Lapsinya masih bisa mundur juga. Sudah ada backup yang datang dari Lusty juga di sini, tapi sedang view-nya udah mulai datang. Oke, hanya memberikan sedikit soul bloom aja ya tadi. Ya, sedikit tapi surprise Sakit langsung tuh dikeluarkan Udil. oleh Udil. Surprise attack damage yang sangat besar. Brand Esports mencoba untuk kabur. Lusty dan juga Pew kabur dari kematian. Hadir Flapsy juga untuk kali-kali mereka dari Alter Ego sampai ngeras ke area belakang. Sudah ada backupannya. Pergerakan dari Alter Ego bisa kita bilang di early game seperti ini agak sedikit pasif. Iya, masih cukup pasif kali ini karena kita tahu ya Link ini dengan blue buff yang harus ditunggu dalam waktu 15 detik agak sedikit sulit. Jadi harus benar-benar memperhitungkan timing kapan purple buff-nya muncul. Kali ini dari Lasty langsung the wave dragon ke arah seorang Leo Murphy, kan Leo Murphy harus mundur dan ternyata berhasil diamankan oleh teman-teman Brand Esports. Mulai dibuka, Yamnya masuk dengan adanya background pop, tapi dia harus ter-pick off begitu saja. View-nya yang bakal menjadi korban dari Pai kali ini, tapi masih ada jet kunde dari seorang Lusty. Harus mundur kali ini Alter Ego, mereka agak sedikit di-press oleh seorang Kartizi dan teman-temannya. Dan hanya kehilangan 2 dari tim Alter Ego, tapi kurang adil ya bagiannya Bude. Ya, karena Alter Ego mereka kehilangan banyak pula di area tengah. Sekarang cepat banget pergerakan dari Brand Esports. Mereka ingin bermain objektif gini. Alter Ego tertinggal dari segi networknya. 1.500 di belakang Brand Esports. Membuat Alter Ego harus berpikir keras karena dari Pai-nya dia masih butuh farming, apalagi dia baru saja ditumbangkan. Kedua dengan Seliboy yang pergerakannya nggak bisa seleluasa itu. Brand Esports terus-menerus memirroring apa yang dilakukan oleh Alter Ego. Iya, ini agak sedikit sulit juga karena Kartizi-nya udah level 8, sedangkan memang Pai-nya baru level 7 ya, masuk ke level 7 kalau dibandingkan 2 marksman ya. Tapi Seliboy kali ini baru saja mendapatkan purple buff-nya. Dan udah juga Leo Murphy kali ini akan mencoba untuk menjaga sisi river di area mid lane. Lusty, ini Lusty-nya ngeselin banget sih, kayak dia open map-nya gila-gilaan banget ya tadi. Iya, mereka maju lagi ke depan dengan Leo Dragon. Surprise attack Leo Murphy dalam bahaya. Langsung kabur dengan Thousand Banner dari Blazing Grenade belakang. Seliboy hampir saja membuat suatu gameplay yang sangat agresif. Cuma sayangnya Brand Esports selalu sigap untuk nge-backup teman-temannya. Iya, rotasi yang dibawakan sama Brand Esports bisa dibilang mereka terlihat seperti ada di mana-mana gitu loh. Mereka coba nempelin, apalagi Leo Murphy-nya. Berkali-kali aku lihat ditargetin terus sama Lusty-nya. Mungkin strategi dari Brand sendiri adalah membuat Leo Murphy low sampai dia nggak bisa berbuat apa-apa, bahkan nggak bisa ngeluarin Hurricane Dance-nya.
kali ini lihat Sally Boy bakal coba untuk Vince Noise terlebih dahulu. Energinya juga udah mulai sedikit boros ya. Kalau kita lihat. Boros ya Bun. Turtle resurrecting Karena sekarang soon. dia terus gerak yang Iya. mencari minion, sedikit ngepok, rotasi lagi. Tapi Brand Esports kayak mereka nggak bergeming, mereka bergerak sesuai apa yang mereka mau. Lagi tuh, The Wild Dragon. Dragon. Ke area belakang dan harus diamankan oleh Brand Esports begitu dengan kekurangan di area depan tembak tuh begitu rotation. Oh, Yamnya datang. Dia begitu besar keluar dari Udil yang belakang Ribonya juga sekarang Lustinya demikian. Mau kabur kemana Ribo? Jadi orang terakhir yang harus ditumbangkan oleh Alter Ego. Tiba-tiba 4 member dari Brand Esports hilang. Iya, dan bahkan lihat Pai-nya masih bisa ditumbangkan oleh seorang Flash TG di sini. Berhasil membalaskan satu kematian dari teman-temannya ya. Bisa dibilang memang Brand mengalami banyak banget kerugian. Tapi Pai juga harus tumbang. Benar, itu kayak yang tadi dari Alter Ego agak berkebalikan ya dengan Brand Esports di turtle yang pertama. Di mana tadi semua pemain dari Alter Ego mereka sudah berkumpul dan lihat dari arah minimapnya masih tertinggal Flashy di belakang yang tidak bisa join. Sehingga itu sangat memudahkan pemain dari Alter Ego untuk bisa mengeksekusi 4 orang dari Brand Esports. Apalagi mereka di tengah-tengah rotation langsung untuk dan ada Hurricane di area tengah memporak-porandakan. Tapi sayang Alter Ego dari Yamnya tertinggal seorang diri, teman-temannya masih begitu jauh. Hurricane Dance tak sanggup untuk menyelamatkan Yam di area tengah. Iya, Sally Boy kali ini masih ada purple buff, tapi lihat kalau dia benar-benar mencoba untuk menumbangkan Leo Murphy sepertinya. Tapi Lustinya bakal coba di pick off kali ini dengan ada Yapai dan juga Sally Boy. Langsung round sebuah off tank ke arah seorang Lusty dan bahkan Pio-nya bakal coba dicicil. Sedangkan Fabzi masih mencoba untuk mengcover seorang Pio tadi. Ini memang sebenarnya strategi dari Brand adalah mereka benar-benar nge-shutdown pergerakannya Leo Murphy. Biar Leo Murphy nggak bisa Hurricane Death, nggak bisa nge-cover teman-teman dari Alter Ego. Tapi setelah teamfight yang barusan, mungkin mereka juga harus berhati-hati dengan adanya Udil. Ya, dan jangan lupakan untuk Pai sendiri yang memang sudah bisa bergerak dengan cukup leluasa kali ini. Ketika masuk ke arah dari late game, ketika Benedetta sudah fall off, dia bakal sulit sekali untuk bisa menangkap. Sulit untuk kabur saja menyelamatkan dirinya. Kabur dari Blazing Duet Yam juga memakan sangat besar. Brand Esports gagal untuk nge-shutdown 2 member dari Alter Ego di area bawah. Alter Ego, kita ngeliat emang agak sedikit tertati-tati di game yang pertama kali ini. Cuma kalau dilihat dari netburn, Alter Ego tadi ketinggalan cukup banyak, 1.500 sampai 2.000. Tapi perlahan tapi pasti mulai mengejar dan Yam tiba-tiba hilang. Tumbang. Tumbang ya di area bawah tadi kalau kita lihat, dan bahkan lihat lastnya The Way of Dragon ke arah seorang Sally Boy. Sally Boy masih bisa mundur dan tidak memiliki energi yang cukup sebenarnya. Karena kalau kita lihat juga sebenarnya ini dari Brand Esports mereka benar-benar coba untuk ngekontrol dari sisi jungle-nya Alter Ego sih. Itu purple-nya ditungguin terus. Iya makanya, gimana coba biar caranya supaya Sally Boy bisa farming dengan agak luasa gitu ya. Itu nyawa dari Sally Boy sih, cuma teman-teman dari Alter Ego pun sudah sadar itu sangat penting. Mereka selalu menjaga Sally Boy dengan sangat baik ketika melakukan purple buff. Cuma sekarang dia bergerak area atas, udah bertemu lagi sama Flashy. Sehingga Brand Esports mereka kasih pressure terhadap 2 jungle milik tim Alter Ego. Semuanya dijagain, ada aja ketemu tiba-tiba Bakekok Bunda, ada Flashy. Kayak mereka di mana aja gitu loh. Iya. Dan ini Leo Murphy yang harus berhati-hati sih, dia pasti bakal coba di shutdown habis-habisan biar Alter Ego nggak punya cover lagi. Sehingga agak sedikit berat ntar tim fightnya buat tim Alter Ego tanpa ada Leo Murphy. Ya apalagi Hurricane Dance itu penting bener-bener banget. satu skill yang diandalkan sama Alter Ego Esports buat team fight ya. attack, team fight juga, mengunci bisa, buat kabur bisa. Bagus banget sih buat Brand Esports memancing Leo Murphy untuk ngeluarin Hurricane Dance-nya di saat yang gak tepat. Ya, bakal coba dibuka kali ini dengan Blazing Duet ini memiliki sama Partizi kali ini mengejar ke arah Udil. Tapi ternyata objektif turret yang akan diamankan oleh Brand terlebih dahulu. Karena juga mulai datang, Flabzi-nya juga mulai datang dengan adanya. Oh, Slash, dan bahkan lihat Yamnya mulai datang. Dengan Black Dragon Fall mengarah ke arah seorang Sally Boy. Sally Boy-nya tumbang tapi Flabzi-nya masih bisa selamatkah? Yamnya justru dibalikin keadaannya kali ini. Low banget dari Leo Murphy dan juga Pai. Aku kira tadi Flabzi-nya masih bisa ini loh, di take down. Tapi ternyata dia masih bisa dash balik. Ya, begitu mengerikan kali ini Brand Untuk survive. Esports lah, tapi pasti memberikan pressure dari Alter Ego, dipukul mundur sampai ke area base karena tier kedua sudah dihilangkan. Sayang banget tadi Sally Boy harus ditumbangkan terlebih dahulu di area belakang. Dicoba ingin ke area lini belakang dari Brand Esports, tapi malah Sally Boy yang ketangkap duluan. Ya, lebih ke arah tadi Alter Ego Esports, mereka fight-nya gak dalam kondisi prima ya. Separuh HP rata-rata semuanya dan mereka masih bertahan di sana, mereka nggak langsung mundur ke belakang.
mungkin nge-reload dulu. Mereka Maksa ya. tetap berjuang untuk mempertahankan middle turret dan itu dipaksa juga dari Brand Esports. Mereka Karena nambah. mereka juga mikir sih sebenarnya kalau mereka hilang turret di mid juga itu sebenarnya rugi banget buat mereka. Maksudnya ketika ada turretnya aja brandnya masih bisa coba untuk ngedominasi jungle mereka gitu loh. Gimana mereka kehilangan turret. Makanya mereka coba untuk fight tapi fightnya memang tidak menghasilkan hal yang baik sebenarnya. Dan sekarang Brand Esports makin menjadi-jadi ketika punya banyak banget keunggulan. Masuk area depan, jatuhnya nggak ada Alter Ego mulai menimbang-nimbang apa yang harus mereka lakukan setelah ini. Karena Lord sudah hadir, ini akan sangat membantu Brand Esports. Dan bisa jadi titik balik bagi tim Alter Ego ketika mereka bisa nge-contest dengan baik. Cuma lihat, penjagaan dari Brand Esports dari arah Di kanannya ada zoning nggak tuh Lusty, semuanya? di area bawahnya ada Pew, sehingga Lord bisa di-secure dengan aman. Iya, dan Silly Boy tidak bisa berbuat banyak juga tanpa purple buff-nya. Harus mundur terlebih dahulu. Dan dari Flapzy pun mereka, dia melakukan hal yang sama. Dia nge-cutting juga minion yang dimiliki sama teman-teman dari Alter Ego. Ya jadi meskipun tadi kita lihat Linknya nyoba ya buat bisa split push mungkin, tapi gak ada bantuan lagi dari belakang. Jadi itu membuat harus pulang, harus kembali lagi untuk Silly Boy. Iya. Wow, ini bakal berat untuk Alter Ego Esports dan mereka harus bisa menahan Lord yang pertama. Betul sekali, dan Lordnya kali ini sudah mulai berjalan di area mid lane-nya. Flapzy-nya juga susah sih nangkep Benedetta. Makanya sebenarnya tapi mereka juga sebenarnya nggak ada punya pilihan ketika mereka harus nge-contest antara Benedetta dan juga Matilda tadi ya di draft pick-nya. Ya. Terima kasih banyak hero yang lagi sangat-sangat hot dan Lord sudah hadir dari area tengah betul dengan area bottom lane. Top lane-nya pun juga 3 lane dipush oleh Brand Esports, lalu juga mulai kewalahan di area atas, mulai digeduk langsung Leo Murphy. Hilangkah karena teman-teman dari Alter Ego? Rupanya mereka masih bisa nge-backup dan ini Vitor belum bisa dihancurkan oleh Brand Esports. Iya, masih bisa di defense kali ini, tapi minionnya udah mulai masuk Bude di area mid dan juga dari area atas. Kalau coba dibuka Flapzy-nya udah mulai berada di area depan. Leo Murphy belumkah? Belum dibuka ternyata Bude, tapi Katriznya udah mulai mengincar ke arah backline kali ini dengan adanya Metal Mirror Image dan juga Blazing Duet. Katriznya bakal tumbang kali ini. 1, 2 bahkan tumbang untuk Brand Esports. Dan bahkan kalau kita lihat masih bisa dijaga Carlos. Dia bakal coba dikejar, tapi punya Immortal, Leo Murphy masih cukup bertahan di situ, masih cukup tanky. Ribo yang gak bakal dikasih pulang. Mau kemana, dan bahkan lihat linknya Silly Boy benar-benar fokus untuk mendapatkan speed push di area mid terlebih dahulu. Yap, Alter Ego mereka memaksimalkan speed push-nya. Ribo pun hilang. Berhasil dipanis oleh tim Alter Ego ketika mereka dengan pandainya nahan skillnya. Gak ada yang tergesa-gesa. Benar. Timing yang sangat tepat untuk Alter Ego. Itu buying time juga buat Silly Boy sih tadi di area mid, terus dia ngambilin orange buff-nya milik Brand kan. Dan mungkin dari apa ya, dari Alter Ego mereka masih bisa untuk buying time biar bisa bawa ke arah late game. Oh, tapi ternyata terkena The Way of Dragon. Masih punya Tempest of Blade. Tapi dari belakang View-nya hadir bersama dengan Flapzy. Lusty sudah nggak punya resource lagi menahan. Pai. Sedangkan itu Pai. Dia Top-Lane Oh my bermain sangat-sangat cerdik. Alter Ego mereka sepertinya udah mulai mendapatkan momentum kembali ya kali ini. Dan Pepsi mulai kewalahan sepertinya Brand Esports. Leo Murphy bakal coba mundur terlebih dahulu. Masih punya Hurricane Dance, tapi lihat Flapzy-nya bakal coba menahan pergerakan. View-nya udah mulai datang. Udah nggak punya Electro final blow-nya dari Flapzy. Alter Ego di sini bukan dalam kondisi yang bisa main barbar. Iya, Mereka harus mereka- pintar-pintar, pandai-pandai, Betul. perlahan-lahan, kucing-kucingan. Nggak bisa langsung war yang gamblang. Ya. Nah, setidaknya mereka bakal beli waktu dulu. Mungkin nge-push minion yang di top sambil nunggu lagi untuk Lordnya reset sambil keluar untuk mereka meneruskan fight-fight yang lain. Ya. Dan so far sih Alter Ego mereka berhasil untuk menahan yang pertama itu kayak satu modal utama dari mereka Betul. juga tadi. Karena cukup sulit tadi kita lihat Ribo yang bisa membeli waktu sangat-sangat panjang sekali dengan lampu-lampu yang dipakai sama dia. Dia bisa narik 2-3 orang untuk ngikut dengan dia yang lama banget buying time-nya sebelum bisa ditumbangkan juga. Ini membuktikan bahwa Brand Esports sebenarnya equip mereka sudah cukup memadai untuk melakukan fight terhadap Alter Ego Esports. Tinggal bagaimana cara mereka bisa mengeksekusi. Balik lagi, Alter Ego Esports untuk winning condition mereka sekarang adalah mereka bisa melakukan split push. Mereka punya one-one, mereka juga masih punya link. Yes, betul sekali, dan mungkin harus bersabar ya mencari Ya. timing yang tepat untuk tim Alter Ego. Karena sebenarnya dari sisi network nggak terlalu berbeda jauh. Betul, Mas. Ya. Bisa dibilang sama tuh. Dan menurut Mirip-mirip ya? sendiri sekarang Brand Esports mereka udah bisa membaca apa yang ingin dilakukan oleh Alter Ego. Dijagain benar-benar di area bawahnya, Yes. bahkan Benedetta dan juga View. Dua hero dari Brand Esports ditugaskan untuk ngurusin satu lane di area bawah yang kemungkinan besar Link akan berada di situ. Dan tepat sekali mereka menghitung dengan sangat baik. Lord yang kedua sudah hadir.
Dan ini sudah bertemu View dan juga Eh, Sally Boy. eh, Sally Boy nggak tapi sama lihat. sekali cuma ada MC di situ. Betul. Sally Boy berhasil mendapatkan poin kill-nya terlebih Oh my dahulu tanpa ada backup dari Brand Esports. Pergerakan yang sangat terlambat bagi Brand Esports, harus kehilangan satu membuat Alter Ego di area Di sisi atas. lain, ternyata Kartisinya malah dijepit dengan Hurricane Death. Tapi mulai datang kali masih ada Blazing 2 juga dari seorang Cloud-nya. Dan bakal coba mundur tapi tidak bisa dari seorang Leo Murphy. Harus kehilangan satu untuk satu, tapi datang Sally Boy kali ini dengan Tempest of Blade-nya. Harus mundur sepertinya karena Flapsy sudah mulai datang untuk membackup teman-teman dari Brand. Masih bisa di-backup oleh seorang Udil dengan adanya rotation. Tapi Pai di sisi lain, ini lagi dan lagi dia benar-benar memberikan poking damage. Dan bahkan Lucy-nya dipaksa untuk mengeluarkan Immortal-nya. Ya sudah hilang tapi di area tengah sini Ribut langsung hadir kembali menahan semuanya dari Alter Ego. Rotation defense dan Udil mendapatkan poin kill-nya. Alter Ego Esports berhasil mengatasi kesusahan mereka, tapi minion di area atas sudah masuk. Alter Ego harus nge-reset lagi, ngebetulin landingnya, sementara Brand Esports punya kesempatan untuk masuk ke area Lord Pit. Iya, dan ini mungkin agak sedikit dekdik-dukser ya, karena Wah, ini mendebarkan sih. masih lot moment banget. Dan sepertinya bakal coba dipaksa B terlebih dahulu dari Brand-nya. Udil, sudah jadi reversion sepertinya. Korset udah ke reset, tapi ada Yurken dan semua sudah ada Flapsy. Oh Tapi my keluar yang God. benar dari defensive level. Low tapi banget ya, sekarang Murphy. dua hero sudah hilang dari Alter Ego. Udil yang harus pulang tapi Pai dari belakang digejok Wah, langsung. sulit banget Dan ini. tersisa dua member dari Alter Ego Esports mencoba untuk melakukan defense, sementara Brand Esports mereka nggak mau kasih napas. Ketika sudah menghilangkan 3 member dari Alter Ego, Brand mengamankan Lord-nya tanpa akan ada kontes. Iya, nggak akan bisa dikontes juga dan dari Sally Boy pun tidak bisa berbuat banyak daripada nanti dia paksain untuk revive tadi dan ke pick off, mendingan dia coba untuk split terus terlebih dahulu. Ya, dan ini pun split push yang bakal sulit banget karena sekarang dia udah di-ignoring sama 2 member dari Brand Sally Boy, Esports. bakal coba untuk nge-take down ke seorang View, tapi lihat masih punya Deviant Sword juga. The Wild Dragon ke arah seorang Sally Boy dari Lucy-nya di sini bakal coba di backup oleh Yam. Dragon Tail mengarah ke arah seorang Lucy dan bahkan Immortal-nya bakal pecah. Oh, tapi ternyata ada Kartisi yang mulai datang di area belakang. Kali Sally ini nggak Boy. punya energi dari seorang Sally Boy. Oh my god. Ya, sementara itu dia ketika nggak ada Sally Boy di sini, Alter Ego berempat aja mencoba untuk melakukan defense. Lord yang akan hadir ya, top lane di area tengah mencoba untuk di-zoning out semuanya. Hurricane dan sudah dikeluarkan, sekarang ini tinggal do or die dari Alter Ego. Wah, ini bakal sulit banget buat Alter Ego karena Lordnya udah mulai masuk juga. Sedangkan nggak ada turret base juga yang stop pergerakannya minion bersama dengan Lord. Lordnya udah langsung masuk ke area depan. Yang lainnya dari Alter Ego, dia harus menahan semuanya. Dua individual sudah hilang di area bawah, sudah masuk. Tampaknya sedikit lagi, tapi belum cukup. Dari Black Dragon Bomb juga sudah dikeluarkan. Yam, area lini belakang teman-teman yang sangat jauh. Mereka mencoba untuk nge-handle Lordnya. Alter Ego berhasil mendefense base mereka, tapi sayangnya semua individual sudah hilang. Ini akan semakin sulit untuk Alter Ego. Iya, mereka harus benar-benar peka map banget ya. Apalagi yang kita tahu kali ini minionnya juga udah mulai cepat bergeraknya. Dan Sally Boy juga udah mulai respawn kali ini. Bakal coba reset lagi dari teman-teman Brand Esports. Dan Alter Ego mereka lagi dan lagi mau nggak mau harus ngereset, cari momentum, cari timing yang pas untuk bisa balikin keadaannya. Wow, ini kayak Alter Ego mereka bener-bener tadi ada sempat momennya, ada cahaya buat Alter Ego ketika mereka bisa menculik Matilda. Tapi ternyata semuanya ke-reset, itu Ribu udah strong parah ketika coba untuk di-ganking bisa balikin keadaan juga. Jadi lapu-lapunya ini adalah salah satu PR juga terlepas daripada adanya Benedetta dan juga pastinya Cloud dengan Blazing Duetnya. Nahan semuanya sih di sini dari tim Brand Esports pun punya line up yang sangat kuat pergerakan mereka, dan Lord yang kedua ternyata belum berhasil untuk membantu Brand Esports mendapatkan kemenangannya. Berhasil ditahan oleh Alter Ego. Ini defense, super defense dari Alter Ego di menit yang ke-20. Permainannya semakin sebenarnya buat Alter Ego, Sally Boy, dia harus pinter-pinter cari celah. Timingnya harus tepat, karena ketika Alter Ego udah memutuskan untuk berperang, berarti mereka harus all in. Dan juga satu lagi, sebenarnya Brand Esports ketika di drag masuk ke arah dari late game, game mereka ya tinggal segitu-segitu aja. Karena mereka udah maksimalin tadi di mid game, masuk ke late game yang sekarang ini, pastinya ada Sally Boy yang bisa split out, ada One juga di sana yang akan jauh lebih pedas lagi. Tinggal bagaimana ini, apakah weakness semuanya bakal pecah terlebih dahulu yang bisa dimaksimalkan sama Pai.
Ya, itu poinnya adalah gimana caranya dia bisa mecahin pula. Sementara itu Brand Esports bermain hati-hati, mereka menjaga base Alter Ego, nggak mau terlalu gegabah. Sembari menunggu Lord yang ketiga akan hadir. 50 detik. Iya, dan kalau kita lihat nih bener-bener di zoning habis-habisan nggak boleh keluar dari base-nya Alter Ego. Ya, Kan udah pada punya immortal, sampai Flood gitu udah punya immortal. ya kalau menurut saya ini lebih jauh lagi ya, lebih masuk ke arah dari late game. Alter Ego mereka punya sedikit peluang untuk bisa kembalikan keadaan, tinggal bagaimana kesalahan yang akan dibuat oleh Brand Esports seperti apa. Tadi kita lihat Matildanya sempat untuk nge-pick. Kalau mereka bisa mengulang mungkin kayak mendapatkan kesempatan yang sama seperti ketika Matilda bisa di-pick oleh pemain dari Alter Ego, itu akan merubah keadaan sangat-sangat berubah sekali asal mereka buka momentum atau buka fight-nya juga di saat yang tepat. Tapi lihat tengok-tengok Seliboynya sendiri di area atas, ada Fluffy dan juga Kostim. Itu pula dengan Ribo. Seliboy ada di mana? Dan di spot matanya langsung hijau dari Seliboy. Hampir saja it's a bait, bro. Alter Ego ternyata itu bukan bait dan dimakan langsung oleh Brand Esports. Seliboy harus tumbang. Susah sih gerak tanpa purple buff. Iya, memang ya justru itulah yang memang mungkin agak sedikit sulit ya buat Link tanpa ada purple buff, kayak gak bakal bisa ngapa-ngapain juga. Dia mau finish point aja juga udah mulai boros penggunaan energinya gitu. Dan Lordnya kayaknya udah mulai dipok oleh dari Oke, conversionnya bagus banget diberikan dan mengunci dua pemain dari Brand Esports. Teman-teman langsung menuju ke area belakang. Tadi Alter Ego kurang damage di sini, Udil sudah tumbang terlebih dahulu. Tapi Pai berhasil mengeluarkan crossbow on tanknya. Satu hilang tapi Immortality masih ada di situ. Lucy pun bersiap. Piu masih sehat soal Avian sekarang mencoba untuk kabur ke area belakang. Ribo nggak berani untuk maju lagi. Lucy dari timing yang tepat mengarah di belakang. Pai menjadi sasaran utama tapi diving duet. Hadir langsung di tengah-tengah Alter Ego Esports. Pai gila. Tersisa Leon Murphy dan juga Yap. Sekuat tenaga mendefense. Tapi ternyata Brand Esports berfokus terhadap base dan game pertama dimenangkan oleh Brand Esports luar biasa, mereka berhasil mendapatkan 1 poin dari Alter Ego sendiri, dimana memang benar-benar pergerakan dari Brand Esports dimulai dari early game yang sudah mulai terlihat bahwa mereka ingin untuk men-shutdown pergerakan-pergerakan dari Alter Ego, dan mereka menemukan sedikit celah tadi mungkinnya, dimana mereka memaksimalkan lane yang dijaga oleh Yuzong tadi. Yes ya. Ya. Gimana ya, dari awal mereka udah punya damage yang lebih daripada tim Alter Ego. Mereka berhasil Betul. nge-drag itu sesuai dengan gameplay mereka. Mereka nge-press landing-landingnya dan tahu betul ketika Link butuh purple buff, Yes. mereka gangguin terus. Dan otomatis banyak banget player-player dari Alter Ego yang harus dikirim untuk Agak ngebantuin Seliboy buat jagain purple buff. Jadinya beberapa laning akan lebih lemah. Betul, distraction-nya juga akan semakin banyak gitu loh. Mereka jadi punya banyak hal yang harus mereka lakuin. Mereka harus nge-cover purple buff, mereka harus kasih space juga ke arah Sally Boy-nya. Sedangkan dari Udil sendiri dia harus bergerak untuk rotasi, ngebuka vision juga dengan adanya rotation dan juga dispersion kan. Sedangkan Leo Murphy yang awalnya ditargetin terus menerus oleh seorang cowoknya atau Lutsi, ini bakal agak sedikit sulit buat dia gitu. Betul. Ketika nggak ada Akai, nggak ada Hurricane Dance, tim fight-nya akan agak sedikit sulit buat Alter Ego. Ya, apalagi hero-hero yang didapatkan oleh tim dari Brand Esports itu licin-licin banget juga. Dan juga tadi kita tahu bahwa dari geraknya sendiri, Mereka Matilda sebagai first pick, Benedetta betul, yang mereka sangat merepotkan dilepas ternyata. nge-pick Dilepas Link semua. dan juga Yuzong di area second pick-nya ya untuk Alter Ego. Betul. Atau Alter Ego lagi, ya udah cobain kita kasih best hero-nya. Mhm. Mau ngukur di grup stage ini seberapa kuat di sini Brand Esports. Iya, namun Kuat. sepertinya Strong Benedettanya. Iya, Lapu-lapunya tadi lihat sendiri dari Apa ya? lapu-lapunya. betul, dan Cloud-nya juga jadi bebas Cloud-nya akhirnya. Bebas. Soalnya jarang banget gak sih kita lihat Link di first pick untuk momen-momen kayak gini. Iya, cukup jarang. Udah jarang banget sih. Bahkan sangat-sangat jarang sekali. Untuk Soalnya patch situasional sekarang nggak ya. sih? Ya, apalagi Link. masuk ke patch yang sekarang kayak yang mau bilang. Hmm. 15 detik itu berarti banget, dan ketika 15 detik gak ada purple buff, itu dicariin ya, dicariin kemana. Mumpung gak ada kan, terus kalau udah spawn ya udah tungguin lagi di sebelah purple buffnya. Ini mau senggol gak nih? Kan ada warnanya tuh jadi abu-abu tuh kan, waktu lagi nunggu 15 detiknya. Udah tinggal di momen di sana aja. Kalau bisa dimaksimalkan, linknya bisa dicari, dan itu terbukti banget tadi memang linknya cukup licin, tapi tetap bisa di shotgun.
Karena Iya. karena locknya juga cukup ini ya. Kalau menurutku masih ada Chow, ya kan. Iya, yang ngelok ke arah linknya dengan cukup mudah juga. Benedetta yang bisa ngincer ke arah Sedangkan backline. Balik lagi Benedetta siapa yang bisa tangkap? Susah banget Siapa nangkap yang bisa untuk tangkap dari Alter Benedetta. Ego? Iya, Hampir gak ada sama sekali yang bisa tangkap. betul. Mereka Dan mengandalkan burst damage dari Akai masih bisa kabur kali dia. ya. hero lock Akai pun Ada kayak Ivor di- Akai kabur. bener-bener udah diharus duluan. Jadi kayak setiap kali Akai yang mau coba untuk nge-cover atau mau coba untuk inisiasi dengan Hurricane Dance ya dia udah low banget. Ya karena diharas dari awal, mereka tahu ketika mengejar mobil mungkin kita andaikan mengejar mobil dan dikejar mobilnya. Tapi tolong bensinnya. Gila, Bude. Ketika dia sudah habis sih analoginya Bude. Iya bener Kali kan ini tapi lagi Iya. Out of the box ya. Tapi memang meskipun Link kemarin itu bisa dibilang kayak energi regennya juga dia dikurangin gitu kan. Penggunaan energinya tapi tetap aja tanpa purple buff itu susah banget gitu loh untuk seorang Link. Dan mungkin ini kalau menurut aku ya game pertama karena ini sih draftnya sih kalau menurut aku. Oke, dan kita lihat Iya, dulu untuk item benar. build dari game yang pertama tadi antara Brand Esports dan juga Alter Ego Esports. Cukup mendebarkan, maju mundur satu sama lain dan ditutup untuk menangan bagi Brand Esports dari itemnya sendiri. Ribo yang strong tadi ya. Yodi, ada Queen Swing, ada Brute Force, Bloodlust, Antiquiras dan juga ya dia sangat strong sekali. Terutama untuk menerima semua physical damage dari Link, dari Wanwan, dari Yujong juga bahkan. Sedangkan MVP Sally Boy, kalau kita lihat Sally Boy-nya ada Endless Battle, sudah Wind Toggle, Berserker Fury, Queen Swing dan juga Demon Hunter Sword, tapi itu tidak terlalu bisa untuk mengangkat juga karena dari Brand Esports siapa yang bisa di pick off dengan cukup cepat. Tadi kita lihat masuk ke bagian dari late game. Semua pemain dari Brand Esports mereka punya kemampuan untuk menjaga diri masing-masing, menjaga diri sendiri. Mungkin kayak Matilda sekarang untuk masuk ke late game-nya dia sudah punya Winter untuk menjaga dirinya. Kalau kayak balik lagi Flapsy bisa kabur lah ya, kaburnya cukup Iya. cepat, punya dash kiri kanan, sama juga ada Battle Mirror Image untuk Cloud dari Carl dan juga Lasti pastinya, punya Sunpo dan bahkan dari Ribo, ini semua bisa kabur. Gak ada yang bisa di-pick dengan satu hero saja dari Alter Ego Esports, sedangkan berlaku kebalikan. Brand Esports mereka bisa menculik pemain dari Alter Ego atau setidaknya mereka fight dengan kondisi Alter Ego Esports yang sudah compang-camping seperti yang kita lihat di pertengahan game tadi, di mana 3-4 hero dari Alter Ego mereka sudah separuh HP dan mereka diberikan dua opsi apakah mereka harus mundur atau mereka maju ke depan. Dan untuk MVP adalah Lasti dengan 52 dan juga 12. Ini adalah Chow, ini adalah hero yang memang sangat-sangat mengunci permainan dari Alter Ego tadi, di mana Chow-nya melakukan zoning out bahkan dimulai dari purple buff-nya. betul. Ngeselin banget Mirip sih. ya? Mirip loh. Sama ya? Tusti sama Chow. Bajunya sama, rambutnya pirang. Gak salah sih. Bener juga sih. Ih, serius mirip banget.